Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Selamat pagi, para sahabat Danis Baik semuanya, apa kabar? Senang sekali bertemu dengan semuanya. Pada kali ini Danis Baik akan menyampaikan sesuatu yang tentunya saya sebut menarik teman-teman ya, karena tiada yang tidak ada habisnya ya, tidak ada habisnya kalau kita membahas sepeda. Jadi pada beberapa waktu yang lalu ya, saya waktu itu mau ke supermarket ya bersama istri saya kaget ya mendapatkan telepon dari teman lama saya, yaitu sahabat Eko Musono ya. Beliau ini jarang teman-teman ya menelepon saya. Dia itu alumni dari ITB ya. Itu kebetulan ya, angkatan saya bekerja dulu di Bank BDN, satu angkatan lah. Jadi nelpon, kemudian mendadak, Om Dani, Mas Dani, saya mau beli sepeda gitu. Saya newbie nih, teman-teman saya ngajak sepeda saya tuh harus sepeda yang gimana. Tapi saya terus terang aja dibilang yang bersangkutan menyampaikan bahwa saya tuh ingin praktis sepedanya. Dan bisa dibawa di mobil gitu. Kebetulan saya juga senang jalan-jalan jauh. Nah, jadi dengan ini saya juga agak bingung nih. Ingin praktis dibawa jalan-jalan jauh pakai mobil, ingin juga mengendari sepeda dengan jauh, padahal masih newbie teman-teman. Ya, jadi ada. Kemudian hari nggak jauh setelah itu ada lagi follower yang nanyakan saya. Nah, ini lagi sahabat saya namanya itu Mas Aziz ya. Nah, ini dia nih. Mas Aziz Fahri Siregar ya. Aziz Fahri Siregar itu menanyakan kepada saya, kembali lagi di kolom komentar ya, mengenai dia ingin sepeda yang luar biasa speknya. Dia ingin jalan cepat, ingin juga bisa nanjak, ingin ringan. Waduh, ini sepeda apa saya bilang? Ya sepeda pasti ada batasannya teman-teman. Jadi saya juga agak geli ya melihat spek, tapi oke lah. Tapi dia juga menentukan bahwa saya mendambakan juga sepeda yang full sus. Nah loh, jadi ingin ringan, full sus malah jadinya. Saya juga bingung jadinya. Oke lah, itu ya salah satu itulah wacana ya, bahwa teman-teman yang newbie ya, terutamanya yang ingin bersepeda itu tentunya juga ingin ya memilih sepeda itu dengan tepat pada saat membeli. Nah, ini yang jadi problema kita semua ya. Jadi kita akan bahas sama-sama teman ya. Nah, sebelum kita bahas pada topiknya, saya ingin bercerita terlebih dahulu mengenai sepeda. Jadi sejarahnya tentunya teman-teman ya. Sepeda itu saya ngerasakan bahwa ya perkembangannya dalam periode yang tidak terlalu lama ya, dari tahun ya 65-an lah ya, tahun 65, 70, 80 sampai sekarang lewat tahun 2000. Jadi pada awal-awalnya sepeda itu teman-teman ya, seperti yang saya lihat di sejarah ya, sejarah sepeda ya, ini ya masuk tulisan dari majalah
majalah Kompas ya, ini mengenai sepeda di Indonesia ya, sejarah sepeda Indonesia. Memang sepeda itu mulai bervariasi pada tahun 70-an, 70-80 ya, kesiniin. Jadi sejak adanya sepeda federal, teman-teman. Sepeda federal itu kalau nggak salah tahun 80-an, 85 ya, berkembangnya demikian pesat, itu mengganti paradigma sepeda itu yang terutama sepeda ontel ya, sepeda mini, ontel dan jengki yang umum pada saat itu. Ada semualah istilahnya ya, mengetahui sepeda ini hanya beberapa jenis saja. Nah, sejak adanya sepeda federal, semua menyukainya ya, karena sepeda federal ini menembus kemampuan sepeda untuk bisa berjalan di tempat-tempat yang sulit, yaitu yang lintas alam lah atau off-road. Nah, jadi akhirnya banyak penggemarnya. Pada saat itu memang saya juga memiliki, baik itu sepedanya yang terutama yang MTB ya, saya beli MTB. Tapi saya juga tidak mau demikian aja. Pada saat itu saya sudah berpikir panjang, teman-teman ya. Berpikir panjang bahwa sepeda itu tidak hanya digunakan di malahan ya, kebanyakan digunakan di jalan raya. Bukan hanya jenis MTB yang digunakan, yang diproduksi kebanyakan ya oleh federal. Nah, saya malah pada saat itu rata-rata sepeda federal itu diameter rodanya itu 26 inch. Nah, saya udah berpikir lebih jauh lagi, yaitu mengenai sepeda hybrid, teman-teman. Saya bahkan udah membelinya sepeda hybrid yang lingkaran bannya 700C. Pada saat itu memang masih jarang sepeda federal itu. Saya udah memilikinya dan saya sadar. Jadi kesadaran saya itu ya cukup lama ya mengenai pemilihan sepeda demikian rupa. Itu tahun-tahun ya 80-an ya, 88 ya saya membeli itu. Nah, kemudian setelah saya bekerja demikian rupa, kembali lagi nih ada publikasi mengenai sepeda bannya yang road ya, yang bannya road, yang bukan drop bar, yang flat bar. Nah, jadi saya tertarik lagi teman-teman langsung ya, karena saya tahu bahwa sepeda road yang flat bar itu jarang ya, itu jenisnya Polygon Traxia teman-teman, dan saya memilikinya. Sampai sekarang pun saya masih sering saya bawa jalan jauh-jauh untuk sepeda Traxia. Nah, itulah begitu pentingnya ya kita memilih sepeda yang tepat. Jadi pada kali ini saya akan memilih judul ya, teman-teman ya. Kita lihat ya sedikit ke atas ini mengenai jangan abaikan jenis dan karakteristik sepeda. Ini karena apa? Dengan memilih jenis dan karakteristik sepeda yang tepat itu ya, kita akan mendapatkan suatu keuntungan ya, terutama untuk newbie atau teman-teman yang sudah memiliki sepeda dan ingin menambahnya. Dan penting sekali memilih jenis sepeda yang tepat ini. Jenisnya dan karakteristiknya ini tepat. Nah, terutama untuk teman-teman yang newbie ya, ini sebagai tips membeli sepeda baru nih ya, atau sepeda teman-teman yang akan ditambah lah dengan jenis sepeda yang lain seperti ini. Teman-teman, ini sekedarnya aja saya perlihatkan bahwa sepeda itu ya pada dasarnya ya zaman dulu tuh sepeda ontel teman-teman, ontel ya, berbarengan dengan sepeda jengki seperti ini teman, sepeda jengki teman-teman. Jengki ya, kemudian sepeda road, ini sepeda road. Kemudian saya tidak memiliki yang drop bar, ini yang flat, yang race bar malah ya. Kemudian di sini ada sepeda lipat, ya, sepeda lipat ya. Sepeda lipat ini juga belum lama teman-teman ini. Jenisnya ya makin sekarang makin beragam sepeda lipat. Kemudian di sini ada sepeda BMX ya, BMX. Kemudian di sini ada sepeda MTB. Ini sebenarnya serial yang pengembangan kalau untuk di Indonesia ya, dari sepeda federal yang lama. Sepeda federal yang lama juga untuk jenis MTB-nya itu hanya sebagian kecil malah yang menggunakan suspensi. Nah, kemudian di sini dikembangkan lagi dari sepeda MTB jadi sepeda hybrid seperti ini. Sepeda hybrid ya. Kemudian ini ada sepeda gravel. Ini pengembangan seri dari sepeda sepeda jalan raya ya, atau road bike seperti ini. Oke teman-teman, kembali ya kita, andai kata kita menginginkan sepeda yang tepat ya, tentunya ini penting sekali ya, karena dengan sepeda yang tepat kita akan dapat memaksimalkan ya
tenaga kita sesuai dengan medan yang kita tempuh. Saya kadang-kadang ya memang ya sepeda itu ya sah-sah aja. Sepeda apapun juga dipakai dimanapun juga, di medan apapun juga. Tapi kembali lagi, apakah itu bisa kita rasakan dengan nyaman? Andai kata kita bersepeda itu tidak tepat ya, tidak tepat, sehingga itu kita perlu memahami ya, bagaimana kita menggunakan sepeda itu sesuai dengan medannya. Ini bagi sepeda yang bagi teman-teman yang sudah lebih memahami lah, sepeda tentunya tidak akan sembarangan ya menggunakan sepeda, karena sebagai contoh ya dalam komunitas sepeda road bike ya, atau RB ya, itu ya terus terang itu pun dibagi-bagi teman-teman. Road bike dibagi-bagi lagi sehingga sekarang sampai ada yang jenisnya gravel gitu. Cyclocross ada, gravel ada. Jadi sepeda road bike yang tadinya ingin sepeda untuk jalan raya rupanya menyimpang, ingin dipakai untuk sepeda luar jalan raya atau off-road. Nah inilah, di situ juga aslinya juga ada sepeda untuk speed ya. Contohnya yang untuk aero, untuk performance ya, untuk balap ya. Ada juga untuk endurance, untuk jarak jauh. Nah seperti itulah. Kemudian sepeda MTB juga, ini jenisnya juga cukup bervariasi. Yang tadinya hanya mountain bike, sekarang beranak pinak tuh ya. Karena memang orang-orang hobi sepeda itu menginginkan sepeda yang spesial ya. Yang tadinya hanya sepeda cross country ya all mountain yang lebih panjang lagi travelnya. Kemudian juga ada lagi sepeda yang trail ya, yang enduro, yang gravity, yang downhill. Nah itulah banyak sepeda teman-teman. Jadi makin ke sini sepeda itu makin spesifik gitu penggunaannya. Bahkan ada yang mini velo, sepeda lipat juga macam-macam ya. Nah kita harus makin berpengetahuan lah sebelum memilih sepeda sehingga kita tidak salah memilih. Nah inilah yang perlu kita ketahui. Oke teman-teman, langsung ya saya hanya menerangkan aja, saya hanya bercerita aja bagaimana pentingnya kita memilih jenis dan karakteristik sepeda yang tepat pada saat membeli atau untuk newbie ataupun teman-teman yang akan membeli sepeda baru. Oke teman-teman, ini teman-teman ya, saya uraikan kembalinya ya. Sini, jadi pertama ya tentunya pada saat kita ingin membeli sepeda, kita memperhatikan ya anggaran kita, dana kita, ini seperti ini. Saya katakan bahwa jangan terburu-buru ya membeli sepeda yang kita inginkan karena dananya atau anggaran belum cukup teman-teman. Jadi sayang. Jadi mending sekalian aja kita membeli sepeda yang tepat dengan dana yang cukup atau yang kita kumpulkan daripada kita terburu-buru dengan dana yang terbatas. Nah sepedanya juga kita beli kurang tepat gitu. Baik itu jenisnya, karakteristiknya ataupun tentunya kualitasnya, spesifikasi komponennya. Ini jelas. Range-nya begitu jauh ya, banyak range ini dengan sama-sama sepeda jenisnya juga sama, tapi kualitas dan karakternya akan berbeda teman-teman dengan dana yang berbeda. Jadi untuk dana ini saya sarankan supaya jangan terlalu terburu-buru ya, kumpulkan dana yang cukup sesuai dengan sepeda yang kita inginkan. Nah yang kedua selain dananya tentunya kita memikirkan penggunaannya ini. Nah ini penggunaan ini tentunya ini yang utama ya. Terus terang aja banyak teman-teman yang selalu ya memilih MTB padahal dia lebih sering di jalan rayanya ketimbang di medan lintas alamnya. Ini juga saya kira kurang tepat ya. Andai kata MTB digunakan di jalan raya ya, walaupun itu juga pada akhirnya kita gunakan ban yang lebih kecil, yang licin. Tapi tentunya pada saat penggunaan ban yang lebih kecil dan lebih licin itu, jadi sepedanya juga nggak indah terlihat teman-teman, agak cungkring ya. Jadi itu keluar dari kebiasaan dan suspensinya juga harus di lock demikian rupa dan banyaklah yang kurang tepat.
Jadi sehingga penggunaan ini harus tepat. Andai kata teman-teman memang passionnya memang bukan di jalan raya, kebanyakan di off-road, ya langsung aja beli sepeda MTB. Nah, MTB-nya juga macam-macam ya. Dan MTB-nya tergantung dari yang saya sebutkan tadi. Apakah hanya yang ringan-ringan aja, yang cross country, yang lintas alam biasa, dengan travel forknya yang ya mungkin sekitar 10 cm ya, 10 cm ataupun lebih. Nah, kalau yang untuk yang lebih berat lagi ya harus full suspension ya. Nah, ini pertimbangannya. Dan ada kata teman-teman di sini lebih mementingkan sepeda untuk dalam kota ya, sepeda urban atau komuter, ya udah beli aja sepeda yang city bike ya, jenis city bike, atau bahkan juga di situ bisa langsung kita beli jenis sepeda lipat yang langsung praktis bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi andai kata teman-teman di sini misalnya menginginkan sepeda yang langsung kepada komunitas RB, yang langsung aja sepeda RB yang tepat ya, mungkin langsung ingin speed, sepeda aero yang ringan dan harganya juga agak cukup mahal ya, langsung aja, langsung di justifikasi aja, dipilih aja sesuai dengan passion yang atau medan yang kita inginkan di mana gitu loh. Nah, ini kadang-kadang kita tuh hanya ingin satu sepeda ya, atau sepeda yang agak fleksibel lah ya penggunaannya. Nah, andai kata teman-teman ingin fleksibel penggunaannya, baik ini bisa digunakan di jalan raya ini ya, cukup ringan di jalan raya, kemudian juga ya bisalah digunakan untuk medan off-road yang ringan, dan tambahan lagi bisa juga untuk touring. Nah, ini perlu mempertimbangkan di sini jenis sepeda tertentu tentunya nih. Nah, ini kelasnya ya bisa kita pilih sepeda seperti ini teman-teman. Ini sepeda yang ini. Ini sepeda hybrid ya, hybrid dengan suspension, atau sepeda gravel ini, seperti ini. Nah, baik hybrid, gravel ini juga tentunya ini bisa juga cocok untuk touring teman-teman, touring. Karena di situ udah ada fasilitas outlet untuk pasang rek dan yang di fork dan yang di belakang. Jadi andai kata teman-teman ingin sepeda yang multiguna, pilihlah sepeda jenis hybrid atau sepeda komuter ya, atau ya sejenis, kalau Polygon itu sepeda istilahnya jenis pet ya, ada pet ya, ini sepeda pet, yang satu lagi apa saya lupa tuh, yang stangnya bisa flat bar demikian rupa ya. Dan seperti ini. Jadi ada kata ingin lebih cepat ya, penggunaannya multiguna juga ya, tentunya sepeda gravel teman-teman. Sepeda gravel itu agresif ya, memang sepeda road itu. Varian dari sepeda road, stangnya drop bar, dan dia bisa berjalan cepat. Nah, kita bisa pilih sepeda gravel ini. Nah, untuk sepeda yang jenis lain yang lebih praktis lagi, kita ingin bawa kemana-mana mudah, bahkan lipatan juga kecil, ya pilihlah sepeda lipat. Jangan sepeda mini velo. Kalau mini velo semi teman-teman ya, mini velo itu bisa lebih ringkas bawa kemana-mana, cuman tidak bisa ringkas sekali gitu loh. Nah, antara keduanya lah, antara road bike dan sepeda lipat, bisa cepat juga, itu mini velo bisa dipilih. Kalau ingin ringkas sekali, sepeda lipat. Dan packaging yang paling kecil itu jenis sepeda yang 3 lipatan, ya sekelas Brompton ya, dan mungkin juga ada 360 atau apalah sepeda-sepeda dari Cina atau United yang lipatannya ban belakang itu ke depan teman-teman. Seperti itulah. Nah, itu kita bisa pilih dengan variasi harga yang apa ya, yang kita tergantung keuangannya lah, yang banyak variasinya ya. Oke teman-teman, nah penggunaan ini tentunya pada seorang newbie, teman-teman yang newbie ya, saya sarankan untuk newbie atau yang sepeda pertama atau mungkin sepeda ya kedua lah setelah sepeda yang ada, saya sarankan untuk menggunakan sepeda yang multiguna teman-teman. Multiguna itu ya, kalau teman-teman itu tidak menginginkan sepeda yang ringkas travel ya, tentunya pilihlah sepeda yang multiguna, yaitu sepeda hybrid ya, sepeda komuter atau sepeda urban ya, jenis yang flat bar atau yang drop bar, yang gravel ya, atau sepeda touring. Nah, ini sepeda ini cukup fleksibel untuk di-upgrade baik bannya dan komponen yang lainnya untuk bisa digunakan mana aja.
Jadi sepeda yang namanya multimedan teman-teman, atau multiguna. Ini ya, atau multi-purpose vehicle lah istilahnya. Seperti ini penggunaannya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya penggunaan ini ya. Jadi kita harus betul-betul memikirkan secara panjang ya, dengan pertimbangannya masak. Andai kata kita memilih sepeda untuk pertama. Kalau untuk yang kedua, ya silakan aja. Kita melengkapi sepeda yang lainnya, jenis yang lebih spesifik, sehingga kita merasakan sesuatu sensasi yang beda ya. Makin tepat sepeda sesuai medannya, waduh, luar biasa teman-teman. Itu kita akan merasakan suatu keringanan, kenyamanan bersepeda, dan lebih pede kita ya. Baik itu untuk medan off-road, untuk speed dengan road bike, ataupun untuk sepeda yang praktis kita bawa kemana-mana dengan keluarga ya, sepeda lipat teman-teman. Dan satu lagi yang sepeda yang khusus yang perlu pertimbangan itu sepeda touring. Sepeda touring ini juga dengan frame yang khusus juga, tapi ya balik-balik lagi kita memerlukan suatu selain sepedanya bagus dan cocok, fisiknya juga harus kuat teman-teman. Itu ya kuncinya yang utama. Teman-teman dari Federal itu sangat luar biasa ya, dengan sepeda yang agak berat, dimodifikasi demikian rupa, menggunakan dis dan lain-lain. Mereka jarak tempuh jauh-jauh teman-teman. Bahkan jamborenya juga di berbagai kota, ya di mana-mana lah ya. Saya salut sama komunitas Federal. Tapi saya Federalnya sebagian udah saya berikan ke saudara-saudara, sehingga saat ini saya tidak memiliki sepeda Federal teman-teman. Oke teman-teman, untuk jenis karakteristik sepeda teman-teman ya. Nah jenisnya tadi ya, udah agak gabung sama yang saya sampaikan ya. Dan ini sudah saya jelaskan ya. Nah ini sesuai dengan penggunaannya, jenisnya tadi udah tersinggung di butir 2 ya. Nah karakteristik sepeda teman-teman ini. Nah karakteristik sepeda ini ada hubungannya dengan geometri ya. Geometri sepeda, penggunaan komponen ya. Setelan daripada komponen ya. Dan ininya perlengkapan dari apa-apa yang ada di sepeda itu sendiri gitu loh. Ini menginginkan karakteristik sepeda. Ini sepeda itu jadi dengan penyetelan komponen yang tepat, dalam komposisi gigi tertentu, ini akan mempengaruhi karakteristik sepeda tentunya. Terutama yang akan terasa itu dari asalnya ya, jenis sepedanya ya. Ini dari jenis sepeda ini ya akan terasa karakteristiknya yang berbeda gitu. Kita akan menggunakan sepeda drop bar akan berbeda dengan yang flat bar. Yang flat bar akan berbeda dengan race bar. Posisi punggungnya akan terasa ya. Kemudian menggunakan cleat ya di tapak juga akan berbeda dengan tidak menggunakan cleat. Kemudian ukuran frame juga itu juga akan mempengaruhi karakteristik sepeda. Jadi ukuran frame yang terlalu besar kita agak susah teman-teman mengendalikan sepeda itu, kita agak susah. Kalau terlalu besar ya, walaupun itu dengan penyetelan yang bagus ya, agak susah mengendalikannya, tidak selincah. Jadi cenderung kita milih sepeda itu, pilihlah sepeda ya, yang ukurannya lebih kecil daripada seharusnya dari kita gitu. Sedikit lah ya lebih kecil ya. Dengan lebih kecil kita lebih nyaman bersepeda gitu, dengan selain yang bagus ya, karena juga lebih ringan ya. Nah itu biasa dilakukan oleh para penggoes profesional itu, membeli frame yang agak lebih kecil daripada ukurannya itu loh. Gitu. Jadi dengan ukuran frame dan geometri jenis sepeda, ukurannya dan berbagai komponen itu akan mendapatkan suatu karakteristik sepeda yang berbeda-beda teman-teman. Nih, termasuk saya rasakan ya, penggunaan ban juga ya, dan tekanannya itu akan mempengaruhi karakteristik sepeda gitu loh. Selalu pada saat saya melakukan perjalanan yang jauh, tentunya tekanan ban akan saya lebihkan sedikit ya. Nah pada saat saya menggunakan MTB atau ya sepeda gravel di jalannya agak jelek, waduh itu walaupun itu memakai shock ya, tetap itu akan terasa guncangan. Itu pasti saya beri tekanan yang kurang, saya kempesin sedikit bannya, itu loh. Itu akan mempengaruhi ya, walaupun hanya tekanan, karakteristik sepeda teman-teman. Ini dari jenisnya, komponennya, ini ya, ukuran frame-nya, dan penyetelannya ya ini sangat sekali mempengaruhi karakteristik sepeda. Nah karakteristik sepeda ini tentunya akan membuat ya suatu performance bersepeda kita
bisa menurun atau meningkat. Jadi hati-hati. Hati-hati memilih jenis sepeda, ukuran frame, komponen, dan penyetelan ini semuanya akan mempengaruhi ini risk sepeda. Kemudian ini ya saling berhubungan ya penggunaan dari sini. Nah, kemudian ini yang keempat ini. Keempat itu mengenai material dan ukuran frame tadi udah disebutkan ya. Nah, ini teman-teman ya, jangan terlalu fanatik ya kepada material frame ya. Ya kalau kita memang memiliki dana yang lebih, kemampuan finansial yang kuat, ya silakan aja. Bebas kita memilih frame apapun juga kita bisa beli ya. Termasuk titanium yang super titanium, Lenski atau apal, silakan aja. Tapi kalau kita dana cukup terbatas, kita nggak usah ragu-ragu teman-teman ya. Memilih frame yang aluminium alloy lah, itu kalau karbon agak tinggi, aluminium alloy yang seri 7 itu makin sekarang tuh makin tipis dan makin ringan, itu bisa hampir setara itu bahkan ya beratnya dengan karbon ya, untuk ke harga yang jauh lebih murah ya itu. Jadi aluminium alloy itu memang masih favorit ya untuk kita gunakan untuk serial 7 dengan serial numbering di belakangnya itu. Ini teman-teman ya. Jadi kita material itu mengikuti ya jenis sepedanya biasanya. Silakan aja pilih ya. Pilih material frame sepeda itu ya, ini ya, berdasarkan jenisnya yang memang udah menyatu ke dalam produk itu sendiri. Ada kata teman-teman ingin proses merakit, nah itu biasanya merakit ini bukan newbie teman-teman. Biasanya yang udah advance, udah lanjut, udah mau sepeda, mereka menginginkan yang lebih customize ya. Untuk saya sekali sepedanya, saya banget sepedanya itu ya. Nah kita oke lah kita merakit. Tapi kalau merakit itu tentunya dibandingkan dengan membeli jadi itu jauh teman-teman ya. Bisa harganya bisa gila-gilaan itu, bisa lebih daripada bahkan bisa lebih dari 50% bahkan 100% daripada harga baru, karena ini kombinasi dari komponen-komponen yang tertentu lah hasilnya ya, bisa jauh lebih mahal daripada membeli sepeda baru. Ini perlu dipertimbangkan material ini ya. Nah kemudian nih teman-teman yang butir 5 nih pertimbangannya nih, komponen sepeda ya, gear ratio dan gear range. Nah ini terus terang, baik merek SRAM, merek Chinese, Sensa atau apalah ya, Sensa atau produk yang lain ya, banyak sekarang ya, Shimano ya, komponennya banyak lah, merek-mereknya ini sangat menentukan sekali grading kualitas komponen ini kepada harga sepeda ini. Jadi kalau untuk yang cukup menambahkan ya jangan terlalu tinggi lah ya, kecuali dananya ini berlebihan ya, yang sedang-sedang aja lah ya ini. Komponennya ini udah cukup memadai untuk newbie ya. Newbie atau teman-teman yang ingin mengembangkan, kecuali meng-upgrade ya silakan aja. Yang sedang-sedang aja komponen sepeda ini nih. Kita bisa ini yang tertentu ya, yang tertentu agar sesuai dengan kapasitas kita lah. Kita bukannya ingin prestasi tentunya ya. Kalau ingin prestasi silakan ya, yang topnya lah dari kelas komponen itu. Tapi kalau yang untuk biasa-biasa ya, mungkin yang menengah atau di atas menengah itu saya kira udah lebih dari cukup. Seperti itu. Nah, ada satu lagi, ini yang jangan lupakan ya. Balik lagi nih, teman-teman. Performance sepeda itu dicirikan oleh gear ratio ini dan gear range ini. Jadi jangan lepas ya. Sebagian video saya mungkin lebih dari 6 ya ini. 6 video, 7 video ini banyak sekali membahas dengan berbagai tinjauan mengenai gear ratio dan gear range ini. Dan ukuran-ukuran dan jenis-jenis seperti ini, gimana cara nge-upgrade-nya. Nah, gear ratio itu ya ada untuk gigi rendah. Kalau mobil tuh giginya gigi 1, teman-teman. Gigi 1, gigi rendah ya. Untuk uphill dan untuk high speed. High speed tuh kalau overdrive gigi 5 atau gigi 4 lah kalau manual mobil ya. Berarti itu gigi 5 overdrive ya. Jadi untuk high speed seperti itu. Nah, bagaimana dengan gear range? Yang menyatakan suatu kemampuan sepeda itu gear range-nya teman-teman ini, gear range. Teman-teman perlu tahu ya bahwa tenaga kita itu cuma 0,45 horsepower ya. Itu kecil sekali. Kalau kita ngelihat total berat badan dan sepeda ya, kita timbang ya, bandingkan dengan sepeda motor aja ya, 0,45 HP ya. Jadi namanya
power to weight ratio itu ya, PWR itu ya, itu perbandingan daya dengan berat beban kendaraan itu sendiri. Itu jauh teman-teman. Kita tuh ya seberapanya ada di video, saya lupa ya. Sangat kecil sekali, 1 banding berapa, 1 banding 14, apa saya lupa tuh. Jadi kita tuh tenaga kita kecil sekali, sehingga kita memerlukan gear range yang mencukupi. Dan anehnya, sepeda itu tersegmen teman-teman. Tersegmen misalnya gear ratio sepeda balap ya, gear rasionya ya, gear range-nya itu nggak sampai 400% ya, 400% nggak sampai lah ya itu ya, mungkin 350 ya, karena depannya hanya double, belakangnya itu, bahkan sekarang ada yang pakai Planetier gear, jadi depannya single, ada Planetier gear pengganti depannya, dan kasetnya lah, itu gear range-nya paling 400% ya, nggak lebih daripada itu ya biasanya tuh. Dan sepeda MTB, nah ini lagi sekarang sepeda MTB itu banyak yang single chainring, kerennya single, belakangnya besar. Itu pun ya antara yang 12 speed ya, itu 10 feet sampai ke 51 atau 52 barangkali itu ya. Itu paling besar tuh 500%. Gitu loh. Nah, kalau biasanya teman-teman tuh ada yang tidak menerima kondisi seperti itu, ditingkatkan lagi sampai 600%, GG range-nya bahkan sampai 750%. Ada yang 800 gitu loh. Nah, ya, itulah. Jadi jarang ya sepeda itu yang di atas 600. Yang high performance itu nggak banyak teman-teman. Kecuali kita lakukan modifikasi. Teman-teman perlu ketahui bahwa gear range mobil ya, yang memiliki mesin yang begitu besar tenaganya, dan power to weight-nya juga besar di atas kita ya, tenaga goes kita. Ya, itu saya lihat ya, gear range itu antara 650 sampai 750. Gear range-nya itu loh. Antara GG1 ya, perbandingan GG1 berapa ke final drive-nya di shaft ya, di gardan, dengan GG5 overdrive. Itu di atas 650% sampai 700. Itu saya udah perhatikan ya di buku manual ya. Itu seperti itu GG1 itu. Aneh memang. Kadang-kadang loh, kita kok sebagai apa ya yang menggerakkannya lemah, hanya 0,45 HP, kenapa gear-gear-nya ini kecil? Aneh. Makanya saya nggak ada sepeda saya tuh, serang aja, yang gear-nya itu di bawah 600, rata-rata 600, sampai bahkan ada yang di atas 750, 800 teman-teman. Gitu loh. Nah ini penting, saya sadar bahwa kondisi yang paling basic itu teman, gear range. Makin gede, makin besar nilai gear range, performance sepeda makin bagus. Oke. Ini udah teman-teman ya, yang muter 5 nih komponen. Nah ini yang 6, fleksibilitas penggunaan. Kembali lagi, saya udah sering ya, bahkan udah jauh-jauh hari, lama sekali ya, saya ya berwisata lah sama istri, sama anak-anak ya. Saya naik mobil dan saya membawa sepeda lipat. Nah itulah, sepeda lipat saya dulu ada 3, sekarang tinggal 2 ya. Saya masuk, jadi semua, akhirnya saya parkir di suatu tempat. Saya berkeliling dengan istri, anak-anak saya dengan yang lain gitu ya. Itulah teman-teman, itulah enaknya. Jadi kembali lagi, fleksibilitas ya. Fleksibilitas untuk pengangkutan. Yang paling memenuhi fleksibilitas pengangkutan ya sepeda lipat teman-teman. Tidak ada lagi. Yang sedikit, yang lebih ringkes lah. Mini Velo lah, oke lah. Ya. Atau sepeda-sepeda yang banyak lebih kecil. Bahkan sekarang ada yang banyak 16 sepeda lipat yang 16 inch. Wah itu lebih kecil lagi. Ada Brompton ya, lebih kecil lagi, bisa naik pesawat kemana-mana, itulah fleksibilitas. Tapi jangan salah juga teman-teman, kita juga bisa meringkes ya, sepeda biasa ya, dengan mencopot ban depan, ban belakang ya, kita masukkan ke mobil, itu juga salah satu cara ya, bahwa kita tuh bisa fleksibel ya, dalam mengangkut sepeda ya, bahkan sepeda untuk multi-purpose vehicle ya, mobil panjang ya, MVV ya, itu bisa muat 3 teman-teman ya, 3 bahkan 4 sepeda ya, dengan cara disusun yang rapi ya. Nah itu sering saya lakukan, bahkan rutin dengan dengan Mas Ari dan Mas Bitong, itu sering dilakukan. Saya bertiga, mobilnya cukup mobilio aja, yaitu ringkes ya. Apalagi sepeda lipat teman-teman. Oke, jadi pertimbangan itu harus ada teman-teman ya. Kita ingin
Gimana fleksibilitas pengangkutan ini? Dan beberapa waktu yang lalu saya touring ke luar kota ya. Nah, saya selalu touring itu satu rute ya. Pulangnya juga bahkan packagingnya juga itu bisa dibuka, teman. Saya masukkan di bagasi bis, teman-teman. Padahal sepedanya sepeda touring itu bisa juga, nggak masalah ya. Nah ini pilih sepeda juga yang misalnya True Axle ya. True Axle itu jangan pilih yang pembukaannya itu yang pakai kunci ini, kunci L. Pilihlah yang pakai pengungkit. True Axle juga ada yang pakai pengungkit, teman-teman. Itu lebih praktis. Jadi kita nggak usah pakai kunci L, kita buka aja, kita puter gitu ya. Seperti itu. Sama quick release yang model lama, yang pakai tusuk ya. Oke, ini teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Mengenai price to quality atau price to quality ya. Atau price to property atau apa yang dimiliki daripada komponen sepeda atau apa ya namanya material atau apa komponennya lah ya. Property atau fitur dan fitur-fiturnya ini. Nah, ini saya memberikan saran kepada teman-teman di sini bahwa sering-sering ya kita itu bukan membeli sepeda utuh, teman-teman. Membeli brand. Komponennya biasa-biasa aja tapi brandnya yang mahal. Sama produk-produk pakaian ya. Jersey ini ya. Ikat-ikat ini, topi, helm itu yang mahal tuh brandnya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memikirkan nilai ekonomis ya jangan tergantung pada brand ya, tapi tergantung pada ini teman-teman, quality, komponennya atau apa yang ada di sepeda itu, apa yang namanya sifat-sifat atau karakteristik ya, dan fiturnya apa gitu loh. Kalau kita membeli, nggak usah jauh-jauh teman, maaf ini saya membandingkan merek ya, saya terus terang ini compare ya, dan jujur saya, sepeda Polygon ya, dengan sepeda unit dan elemen ya, untuk spek yang karakteristik yang nggak terlalu jauh, sepeda Polygon itu lebih mahal teman-teman. Tapi komponennya agak sedikit lebih turun daripada United atau ya Trail atau apa ya, elemen atau Pacific bahkan ya. Pacific bahkan lebih tinggi gitu loh. Nah ini kita terserah gitu. Saya kira kalau untuk material yang nggak terlalu jauh-jauh amat ya, kita harus memikirkan ya kalau teman-teman inginkan suatu brand Pinarello atau Compagnuolo atau apalah silakan aja. Ya memang itu spesial ya. Kepuasan diri ya silakan aja. Tapi kalau ya masih memikirkan segi ekonomis, saya kira jangan tergantung kepada brand. Ya, kita harus pricing-nya itu harus bisa membeli bukan brand. Kita harus bisa membeli quality, properties dan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi apa yang ada di sepeda itu terutama komponen dan apa ya jenis materialnya dan fiturnya. Fiturnya artinya tuh di situ ada apa aja, ada eyeletnya, ada apanya ya, yang membuat price itu sebanding gitu loh. Jadi kita kadang-kadang lupa ya bahwa banyak produk yang bagus-bagus yang dari Indonesia ya, yang sebanding dengan produk luar negeri. Bahkan produk luar negeri juga sebenarnya bikinnya di Sidoarjo, diekspor ya, dengan brand tertentu gitu ya, ke Eropa, ke Jepang, ke seluruh dunia bahkan ya. Sepeda-sepeda produk dari Eropa dan produk Amerika bikinnya malah di Taiwan, teman-teman. Nah inilah kita juga jangan terjebak, wah bangga dengan produk Amerika, ya bikinnya di Taiwan gitu loh sebenarnya. Banyak di sana karena ya kualitasnya bagus dan biaya produksinya jadi murah, teman-teman. Oke teman-teman, semuanya dari apa-apa yang saya sampaikan di sini untuk pemilihan ya, membeli sepeda baru ya, dengan tidak mengabaikan jenis dan karakteristik sepeda seperti ini. Nah ini pertimbangannya utama adalah ya ini. Untuk ini apa? Pembelian jenis sepeda ini sehingga tepat ya. Oke. Nah, dengan pembelian sepeda yang tepat ini kita akan mendapatkan penggunaan ya. Jadi kita di sini mempertimbangkan medannya ya, penggunaannya apa ya. Medannya seperti apa di sini ya. Jadi kita akan mendapatkan suatu penggunaan sepeda yang sesuai medannya. Artinya kata kita menggunakan sepeda sesuai dengan medannya, kita akan nyaman dan aman dan nyaman bersepeda seperti ini. Ada kata kita ini tidak tepat ya, sesuai dengan medannya, kita ini yang bahaya teman-teman ini. Kita nggak aman, itu bisa jatuh, kita bisa tergelincir, bisa berat goesnya, dan ya itulah istilahnya ya. Ini gangguan, kita banyak gangguan di sini nih kalau nggak aman. Ya kita kan pengennya selamat ya. Ini mesti safe ya.
Masih safe di sini. Oke. Nah, sini dan nyaman. Guys, comfort di sini. Ini teman-teman. Nah, itulah. Ya tujuannya kita kan ingin senang bersepeda. Menikmati demikian rupa hasilnya daripada kenyamanan bersepeda ini pada saat kita mencapai puncak, kalau kita mendaki gunung puncak, waduh, terasa teman-teman ya. Sepeda itu nggak ngeselin gitu loh. Bahkan jadi teman kesayangan kita sepeda ini gitu loh. Menemani, membuat kita nyampe ke puncak, nyampe ke tujuan yang jauh dengan sepeda touring ini. Ya, sepeda touring ya. Sorry ya, ini bisa sepeda touring. Sepeda touringnya saya nggak saya pajang ya. Bahkan kadang-kadang saya pakai ini sepeda jengki itu untuk jalan jauh juga ya. Oke, jadi kita akan mendapatkanlah sesuatu kebahagiaan mencapai puncak ya, mencapai tujuan yang jauh dengan berteman pada sepeda yang tepat, baik itu jenisnya ya dan karakteristiknya. Oke teman-teman, Danis baik. Sekian aja menyampaikan sesuatu barangkali yang berguna untuk teman-teman semua yang biasanya saya menerangkan hal teknis. Kali ini saya menerangkan agak general ya mengenai pemilihan sepeda, jenisnya, karakteristiknya, agar kita goes itu merasakan suatu kenikmatan. Oke, Danis Baik mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.